Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang berjumpa di dalam mesbah doa pagi kita. Mari saudara, kita siapkan hati, pikiran, jiwa, tubuh, roh kita untuk kita boleh menghadap tahtanya Tuhan, dan kita akan membawa persembahan yang baik, yang terbaik buat Tuhan Yesus dalam pujian penyembahan kita padanya. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang kembali di dalam mesbah doa pagi kami. Kami mau menyiapkan hati, pikiran, jiwa, roh tubuh kami untuk kami persembahkan hidup kami yang terbaik sebelum kami melakukan Tuhan segala Tuhan aktivitas kami. Kami mau tanggalkan semua beban kami selalu Tuhan di kaki-Mu Tuhan, dan biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Pujian penyembahan yang dapat kami lakukan hari ini. Kami tidak, Tuhan, kami tanggalkan semua segala beban kami, dan kami tidak izinkan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, melemahkan semangat kami dalam mencari-Mu ya Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, Engkau baik. Inilah pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik ya, Kau selalu baik Tuhan. Bapa, Engkau baik, Kau mengampuni kami Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Biarlah kami Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik ya Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada kami. Selalu baik kepadaku ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku cinta Kau. Kami selalu memuji, kami selalu menyembah-Mu. Inilah pujian kami pada hari ini Tuhan. Amin. Memuji-Mu ya Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji dan aku menyembah-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu ya Tuhan.
inilah pengakuan kami Tuhan. Bapa, ku ciptakan. Haleluya Bapa, biar kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik, katakan ya Tuhan. Engkau Tuhan, Kau selalu baik, kami katakan Yesus lebih dari apapun. Ku percaya hanya Yesus juru selamat hidup kami. Engkaulah Tuhan, sumber hidup kami. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Engkau segalanya bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini Tuhan karena anugerah-Mu. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami diampuni segala dosa dan kelemahan kami yang banyak Tuhan. Oh Bapa, Engkau telah Tuhan mengampuni kami, menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak tebusan-Mu Tuhan. Oh anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami boleh semakin lebih dalam lagi Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, kami mau semakin lebih dalam mengasihi-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan terpisahkan oleh apapun Tuhan. Oh kemelaratankah, kemiskinankah, kesakitankah, ataupun Tuhan, oh dalam Tuhan Bapa ketekankah, semuanya kami tidak dapat bisa menghalangi kasih kami. Tuhan Yesus mengasihi-Mu dan Engkau tetap mengasihi kami apapun rupanya kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau memberi yang terbaik, menyenangkan hati-Mu di dalam pujian penyembahan dari hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini Engkau melawat kami, Engkau menjamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami memperoleh kekuatan kemenangan hidup di dalam hari ini. Terima kasih Bapa. Ku tak dapat hidup, amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Benar ini Tuhan pengakuan kami Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, kan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu ya Tuhan Yesus. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan. Kau yang memberi kami kehidupan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami lepas dari-Mu, ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur keselamatan kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting kering bila kami lepas dan jauh dari-Mu Tuhan, kering Tuhan ya Bapa Yesus. Telah ku lepas dari-Mu, sebab Kau pokok anggur keselamatan kebenaran kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Oh Yesus Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila
Engkau pokok anggur kebenaran kami, pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Sebab Kaulah Tuhan pokok anggur kami yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Kau selamatkan hidup kami. Terpujilah namamu, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema perubahan manusia batiniah, ya. Saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari, ya. Saudara, perubahan manusia batiniah tidaklah terjadi seketika, ya, melainkan firman Tuhan katakan bahwa perubahan itu adalah suatu proses dari hari ke sehari, ya, melalui firman dan Roh Kudus yang mengubah hidup saudara dan saya, ya. Saudara, bagaimana manusia batiniah kita dapat dibaharui dari hari ke sehari, ya. Kita akan membaca di dalam Kolose 3 ayat yang ke-8. Kita akan membaca Kolose 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, ya. Saudara, untuk dapat mengalami perubahan hidup setiap hari ada hal yang harus kita buang, ya, yaitu semua hal yang tidak berkenan atau tidak benar di hadapan Allah, ya. Saudara, yang pertama adalah buanglah segala hal yang tidak benar di hadapan Allah, ya. Dan di sini disebutkan, saudara, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, ya. Saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Biarlah kita boleh membuangnya, ya, bagaikan sampah yang harus kita buang, ya, sampah hidup kita. Kita tidak boleh, saudara, menyimpan sampah, saudara, itu berlama-lama, ya, karena baunya tidak menyenangkan. Demikian juga dosa-dosa yang demikian tidak menyenangkan di hadapan Tuhan, ya. Di sini dikatakan marah dan geram, ya, di situ ada unsur kebencian, ya, saudara, dan Tuhan mau saudara dan saya membuangnya, ya. Dan dikatakan segala kejahatan, saudara, apapun itu, saudara, ya, baik kejahatan saudara secara fisik lahiriah maupun kejahatan saudara dengan penindasan, ya, baik perbuatan maupun menindas sama, ya, saudara, baik kejahatan, ya, dalam perkataan kita, kata-kata yang jahat, ya, saudara. Tuhan katakan buanglah segala kejahatan, juga segala fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu,
ya. Saudara, itulah langkah awal yang harus kita kerjakan. Buang segala hal yang tidak benar di mata Tuhan, ya. Kalau saudara, ya, kita mengetahui, ya saudara, hal itu tidak benar di mata Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka biarlah saudara dan saya membuangnya, ya, menanggalkannya, ya saudara, ya, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26 demikian, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, maka ia menipu dirinya dan sia-sialah ibadahnya, ya. Di sini dikatakan saudara, ya, termasuk kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, ya. Saudara, firman Tuhan katakan kalau kita tidak mengekang lidah kita, maka firman Tuhan katakan sia-sialah ibadah kita, ya. Saudara, ibadah tanpa perubahan hidup adalah ibadah yang sia-sia. Dan perubahan hidup itu dimulai, saudara, untuk kita membuang segala hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan dimulai dari perkataan kita, ya. Segala perkataan yang kotor biarlah kita boleh membuangnya, ya, karena itu tidak benar di hadapan Tuhan, ya. Dan kalau itu kita lakukan, maka firman Tuhan katakan sia-sia ibadah kita, ya. Biarlah kita mengekang lidah kita, saudara, dan kita hanya mengucapkan hal yang membangun, hal-hal yang berguna, ya, supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan, ya. Hal yang kedua, di ayat yang berikutnya, di Kolose 3 ayat yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ya. Hal yang kedua adalah jangan lagi berdusta, ya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita agar kita jangan lagi berdusta, ya. Ingatlah, firman Tuhan katakan bahwa semua pendusta tidak akan masuk dalam kerajaan surga, ya. Saudara, firman Tuhan katakan jangan lagi, ya. Artinya jangan kita kembali lagi, saudara, melakukan dosa yang sama, ya. Saudara, terutama dalam hal berdusta, ya. Jangan kita kembali lagi, saudara, dalam kehidupan kita yang lama, ya. Tuhan katakan demikian, ya, agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara, itu yang Tuhan mau. Kita telah menanggalkan atau membuang segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan hal yang kedua, firman Tuhan katakan jangan lagi, ya, artinya jangan kita kembali lagi melakukan dosa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita saling mendustai, ya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya, agar hidup manusia batiniah kita terus dibaharui dari hari ke sehari, ya. Ini yang Tuhan mau, ya. Kemudian di sini dikatakan dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, ya. Saudara, di dalamnya adalah termasuk semua pendusta, ya. Karena itu Tuhan katakan jangan lagi kita berdusta, ya. Saudara, kita harus membuang segala kehidupan lama kita yang sia-sia, ya, saudara, yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya. Saudara, semua pendusta tidak akan masuk di dalam kerajaan surga, ya. Biarlah kita boleh berkata benar, ya, baik di hadapan
manusia terlebih di hadapan Allah, ya. Karena kita mau hidup saudara dan saya berubah, hidup benar di mata Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya, agar hidup saudara dan saya diselamatkan, ya. Hal yang ketiga di ayat yang berikutnya dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, ya, dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, ya. Yang ketiga adalah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui, ya. Saudara, bagaikan pakaian yang lama kita sudah tanggalkan, yang baru kita kenakan, ya. Dan yang baru itu adalah manusia baru yang telah dibaharui oleh firman dan roh Tuhan. Hatimu sudah dibaharui, ya, dilahirkan kembali oleh benih firman Allah dan oleh Roh Kudus, ya. Dan firman Tuhan katakan, kenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui, ya. Nah, saudara, manusia baru harus terus dibaharui dari hari ke hari, ya, yaitu melalui kuasa firman dan Roh Kudus. Dan yang dibaharui adalah manusia batiniah saudara dan saya, ya. Karena begitu manusia batiniah, yaitu manusia di dalam dirimu benar di hadapan Tuhan, dibaharui, maka perkataanmu benar, sikapmu benar, perbuatanmu benar, ya. Karena Tuhan mengubah hidup saudara. Dan firman Tuhan katakan, jangan lagi kita kembali dalam kehidupan kita yang lama, ya. Nah, ini, ya, firman Tuhan katakan, bila manusia batiniah kita yang di dalam berubah, maka yang di luar pasti berubah, baik kata-kata, sikap maupun perbuatan kita akan berubah, ya. Karena itu saudara, biarlah rindukan selalu Tuhan menjamah hidupmu, firman Tuhan mengubah hidupmu, izinkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu, mengerjakan perubahan hidup dalam hidup saudara dan saya, ya, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua, kita kedapatan saudara tidak bercacat celah di hadapannya, ya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biar hidup kami terus diubahkan dari hari ke hari. Manusia batiniah kami terus dibaharui, ya Tuhan, melalui firman dan Roh Kudus. Firman-Mu mengajarkan kami untuk membuang segala sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan, baik dalam sikap, perbuatan, maupun dalam perkataan kami yang kotor. Tuhan, biarlah kami boleh membuangnya, ya, segala dosa-dosa, segala kejahatan yang telah kami lakukan, kami buang, Tuhan. Kami tinggalkan, ya Tuhan, karena itu tidak benar, tidak berkenan di mata Tuhan, yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menanggalkan manusia lama kami yang menemui kebinasaannya. Dan firman-Mu mengajar kami untuk kami jangan lagi kembali berbuat dosa, hidup dalam kehidupan kami yang lama, ya Tuhan. Melainkan kami boleh mengenakan manusia baru yang terus dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Ubah hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, dan biarlah ibadah, ya, doa, pujian, penyembahan itu boleh mengubahkan hidup kami, ya Tuhan. Ya, perenungan firman-Mu itu boleh mengubah hidup kami. Pimpinan Roh-Mu, ya, yang memimpin kami dalam kebenaran, biarlah kami boleh taati, ya Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan,
Yang sakit Tuhan sembuhkan, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Yang punya beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga yang terikat oleh dosa, Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk Tuhan, Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Baik oleh minuman keras ya Tuhan, baik kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya ya Tuhan, narkoba ataupun seks bebas Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan lepaskan mereka, ya beri hidup yang baru kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mampukan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi kami yang mengalami kekurangan, kiranya Tuhan membuka tingkap langit dan mencukupi segala kebutuhan kami pada hari ini ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan, beri yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Demikian yang masalah dalam keluarga, kiranya Tuhan Kau yang pulihkan keluarga kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami mau keluarga kami dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mulai dari diri kami boleh berubah ya Tuhan, membuang dosa-dosa kami yang lama, sifat-sifat kami yang penuh dengan egois dan mementingkan diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, kiranya Tuhan memberkati bangsa ini ya Tuhan. Sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa di masa-masa politik ini ya Tuhan, dan tahun ke depan pemilihan presiden, kami berdoa Tuhan yang menjaga bangsa ini ya Tuhan, sehingga tetap bersatu, dijauhkan dari perpecahan di dalam nama Yesus. Dan pemimpin ke depannya akan memerintah bangsa ini adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya Tuhan, dan adalah pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan bagi bangsa ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat peperangan yang terjadi, baik Rusia, Ukraina maupun juga Israel dan Palestina atau Hamas. Kami berdoa kiranya Tuhan terjadi perdamaian di antara bangsa-bangsa, pertobatan di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Terlebih menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi setiap mereka yang kehilangan anggota keluarga yang dikasihi, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kalau saudara diberkati malam Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.